adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan memelihara kehidupan kita begitu baik. Kita akan bersama-sama memulainya. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan menganugerahkan kehidupan, kesehatan pada kami semua yang hadir pada sore hari ini. Sehingga kami bisa bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan memimpin persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih dahulu mendengarkan satu pujian bersama-sama. Kita akan memuji di dalam hati kita dan setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Mari kita dengarkan bersama. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selagi aku masih kuat.
jadi Dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama akan buka Alkitab kita dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, saya akan membacakannya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, nats Alkitab hari ini saya ambil dari Mazmur 90 ayat yang 12. Dan renungan saya kali ini akan mengambil satu tema, hidup singkat pergunakan dengan bijak. Hidup singkat pergunakan dengan bijak. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak luput daripada kesibukan kita bekerja. Kesibukan kita melayani Tuhan. Kesibukan kita di dalam keluarga kita hari demi hari. Kadang-kadang sampai kita melupakan pelayanan. Kadang-kadang sampai kita melupakan waktu-waktu di mana kita beribadah, bertemu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kesibukan kita menyita waktu. Kalau boleh saya sampaikan, dari Senin sampai Sabtu mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita. Karena kita harus mencukupi kebutuhan keluarga dan segala macam. Saya tidak menyalahkan, semua kita melakukan itu. Tapi pada hari Minggu kita jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita bisa bersama-sama beribadah, memuliakan Tuhan, menyediakan waktu secara khusus untuk kita beribadah. Kadang kita lupa adanya. Di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa berdoa. Kadang kita lupa bertemu dengan Tuhan. Kadang kita lupa memohon kepada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau boleh saya ajak bersama-sama kita mengambil renungan hari ini, kita merenungkan bersama-sama bagaimana di tengah kesibukan kita bisa menghitung hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam hidup kita perlu menyadari segala sesuatu yang telah kita lakukan. Hari ini kita akan tuai di masa yang akan datang. Di dalam firman Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita untuk mengisi hari-hari dengan bijaksana, tapi kita perlu mengisi hidup ini dengan berkualitas, untuk kita bisa hidup lebih bijaksana, lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seseorang yang tidak menyadari bahwa hidup ini singkat, mereka akan ceroboh bertindak. Mereka akan melakukan asal-asalan. Tapi perlu kita perhatikan kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup memuliakan Tuhan? Menyediakan waktu secara khusus untuk merenungkan firman Tuhan atau memuliakan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita bersama-sama baca satu ayat kembali dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menggunakan waktu dengan bijaksana, menggunakan sehari-hari kehidupan kita supaya hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya diskusikan atau sampaikan bersama-sama kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita, mari kita menjaga lidah kita. Ada perkataan memang lidah tidak bertulang. Itu sehari-hari kita dengar. Lidah tidak bertulang. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, seringkali bisa menyakitkan orang lain. Seringkali bisa menjadi berkat orang lain. Apakah yang kita sampaikan dengan lidah mulut kita? Apakah yang kita sampaikan adalah berkat, pujian, hormat, ataupun cacian kepada orang lain? Mari kita hati-hati untuk ucapan dan perkataan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita belajar menjaga hati kita. Hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan, mudah tergores dan terkadang memendam luka. Karena itu kita perlu memperhatikan nasihat bijak yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ayat ini saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan perbendaharaan segala yang baik maupun yang jahat.
Kita berpikir yang baik, kita berpikir yang curang, kita berpikir yang salah di dalam hati kita. Jika hati kita bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan potensi ilahi. Terdapat kasih, pengampunan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Kita berharap apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Untuk menjaga agar hati tetap bersih, kita perlu menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya baca satu ayat Alkitab lagi dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita menjaga hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Kebencian, rasa syukur, ataupun apapun. Hati kita yang tahu. Mari menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Menjaga hati kita supaya terus berpikir yang bersih, mengucap syukur, terdapat kasih, pengampunan, dan kemurahan yang ada di dalam hati kita. Tidak ada benci, lupakan benci, lupakan segala pemikiran yang tidak baik. Kalau kita misalnya punya kesalahan kepada orang lain, cepatlah minta maaf. Kalau orang lain punya kesalahan kepada kita, ampuni mereka. Segera memaafkan teman-teman kita, memaafkan orang-orang lain yang rasanya menyinggung perasaan kita dan segala macam. Jadi kita bisa hidup dengan syukur dan punya hati yang bersyukur di hadapan Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Menjaga hati. Yang ketiga adalah menjaga iman kita tetap bersandar kepada Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini segala kesulitan yang kita hadapi tidak mudah melewatinya. Hari demi hari pekerjaan yang terus kita geluti. Ada yang bangkrut, ada yang kesusahan, ada yang ditinggalkan keluarga, ada yang sakit dan segala macam. Menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan tidak mudah, tapi kita bisa lakukan kalau kita bergantung kepada Tuhan. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Iman kita akan diuji setiap hari diuji. Karena sifat iman itu selalu bertumbuh seperti seorang murid yang diuji untuk kenaikan kelasnya. Kita akan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari. Apabila senantiasa menjaga iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, mari kita menjaga iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang menjadi tindak tanduk kita, mari kita bergantung kepada Tuhan. Mungkin kadang kita melupakan Tuhan. Mungkin dalam setiap pekerjaan kita mengabaikan Tuhan. Lupa berdoa kepada Tuhan. Lupa mengikutkan Tuhan dalam masalah kehidupan kita. Mari kembali kepada apa yang Tuhan mau. Menjaga iman kita bergantung kepada Tuhan. Karena segala apa pergumulan kehidupan kita, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa menjaga iman kita bertumbuh dari sehari ke sehari. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita hidup ini singkat sekali. Tidak panjang. Paling 70, 80 tahun, 90 tahun, bisa sampai 90 tahun. Sangat-sangat anugerah berkat Tuhan melimpah. Sekarang kita lihat usia kita yang cepat sekali berlalu. Mari kita menjaga lidah kita, menjaga hati kita, dan menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jadilah bijaksana untuk waktu-waktu ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena waktu hidup manusia di dunia adalah singkat. Tapi kami taat kepada Tuhan. Kami mau mengendalikan setiap ucapan kami, setiap hati kami. Dan kami mau tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya hidup kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Bersama-sama kita akan berdoa. Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit.
Bapak Chandra Surya, Bapak Chan Chin Liang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, dan Bapak Isa, Bapak Iswa Yudi, suami dari Ibu Bibit, Ibu Suratman, Ibu Arimandang, Ibu Jin Kamdani, adik dari Ibu Ibnu. Kita berdoa juga untuk Bapak Edi dan Ibu Herti, jemaat Donomulyo. Dan kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang hamil, Ibu Intan dan Ibu Rizda, supaya ibu dan anak yang ada di dalam kandungan diberikan kesehatan dan kekuatan. Saya akan mulai pokok doa yang pertama. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore dan malam hari ini kami mendukung pelayanan di dalam persekutuan doa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin gereja kami. Sudah 40 tahun gereja kami lahir dan bertumbuh. Terus menjalani pelayanan dan setiap acara keadaan di dalam gereja kami. Kami bersyukur juga kalau minggu ini Tuhan sudah menganugerahkan, memberikan seorang pendeta, yaitu Ibu Erna, untuk menjadi pendeta dan gembala kami di gereja kami. Adalah satu hadiah yang baik, yang indah buat kami ulang tahun yang ke-40, mendapatkan seorang pendeta kembali. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gereja kami, pergumulan gereja kami, setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan sudah memimpin begitu baik, sehingga kami punya sekolah, sehingga punya pelayanan yang lengkap di dalam gereja kami. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat dan gereja kami, dari gereja kami. Saat ini yang sedang sakit, Bapak Chandra Surya, Bapak Chan Chin Liang atau Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa dan Bapak Isa, Bapak Iswa Yudi, suami dari Ibu Bibit, Ibu Suratman, Ibu Arimandang, Ibu Jin Kamdani, Bapak Edi S dan Ibu Herti. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Intan dan Ibu Rizda yang sedang hamil. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam lanjut usia dan dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah, yang sakit, biarlah Tuhan memimpin mereka. Tuhan memberikan mujizat kepada mereka semua, supaya mereka bisa sembuh dan dipulihkan melalui obat-obatan yang ada, maupun melalui dokter yang ada, melalui makanan yang dikonsumsi, supaya mereka bisa dipulihkan kembali, dan mereka terus bersama-sama di Tuhan, mengiring Tuhan di masa-masa usia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi mereka semua dengan semangat. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyembuhkan, memberikan mujizat, supaya setiap jemaat-Mu yang sakit bisa dipulihkan, bisa disembuhkan, dan yang mungkin rindu berbakti bisa berbakti kembali, baik secara online maupun secara offline. Terima kasih juga Tuhan menganugerahkan untuk jemaat kami akan yang memiliki anak dan akan melahirkan. Biarlah Tuhan memimpin setiap keluarga ini dengan baik, baik ibu maupun anak yang di dalam kandungan, supaya bisa pada saatnya nanti, pada saat kelahiran nanti, anak yang di dalam kandungan bisa sehat adanya, dan juga ibu yang melahirkan bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Bisa kami bersyukur Tuhan untuk semua apa yang sudah kami doakan bersama. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memperlengkapi setiap kehidupan jemaat. Untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, biar Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, menjalani, mengiring Tuhan bersama-sama, sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, pulihkan mereka. Berkati setiap jemaat-Mu yang hamil, yang saat ini biar Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk yang poin yang kedua. Kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan jemaat yang saat ini dihadapi. Bapak Ibu, tidak mudah pergumulan yang kita lewati bersama-sama. Hari demi hari dengan segala pekerjaan, dengan segala kesulitan ekonomi, dengan segala pergumulan di dalam keluarga. Mari kita doakan agar setiap jemaat kita bisa Tuhan teguhkan, bisa Tuhan topang. Dengan segala kesibukan mereka, mereka tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita doakan bersama-sama jemaat yang sedang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, biaya anak sekolah, kebutuhan hidup, dan yang lain-lainnya. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan pekerjaan.
di dalam kehidupan ekonomi yang sangat tidak mudah saat ini, di masa-masa pandemi yang masih belum selesai. Tuhan pimpin setiap jemaat-Mu. Tuhan pimpin setiap mereka semua bisa melewati segala kesulitan dengan baik dan bergantung kepada Tuhan. Yang belum mempunyai pekerjaan, biarlah Tuhan mau menyediakan, mau mencukupkan, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak, yang bisa mencukupkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Yang dalam pergumulan anak-anak yang sekolah membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biarlah Tuhan mencukupkan adanya dengan segala biaya-biaya yang harus dipersiapkan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk kebutuhan kehidupan yang tidak sedikit dari setiap keluarga masing-masing di dalam setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka dengan pekerjaan yang baik, dengan segala berkat, dengan segala situasi di mana mereka bisa mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Tuhan, kami mau benar-benar mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan keluarga mereka, di dalam pergumulan keekonomian mereka, di dalam segala apa yang mereka permasalahkan. Biarlah Tuhan bercampur tangan, supaya setiap jemaat-Mu bisa mendapatkan jalan keluar, bisa mendapatkan kecukupan, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang punya pergumulan, biarlah Tuhan yang menopang adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk poin yang berikutnya. Kita berdoa untuk program kegiatan gereja yang sudah berlangsung lama untuk ke depan, untuk persiapan Natal. Kita bersyukur kalau minggu yang lalu Bu Erna sudah ditapiskan menjadi pendeta. Biarlah pendeta Ernawati menjadi gembala sidang yang baik, menjadi gembala gereja kita, bisa mengayomi setiap jemaat, dan kita mendoakan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani bersama di dalam gereja kita. Kita berdoa untuk majelis dan pengurus gereja. Kita berdoa untuk yayasan Abdiel Lawang yang membawai sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita berdoa untuk biaya-biaya sekolah yang saat ini lagi diperlukan memang untuk pembiayaan pengadaan komputer. Karena komputer yang ada saat ini sudah tidak bisa mengikuti untuk bisa ujian negara, jadi lemot gitu Bapak Ibu. Kita mendoakan kebutuhan komputer yang kurang lebih 200 jutaan, tapi sudah beberapa yang masuk, mungkin masih kurang 100 jutaan, lebih sedikit ya. Kita doakan bersama supaya segala kegiatan program gereja kita bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan persiapan-persiapan Natal nantinya, pengurus hari besar gereja kita, supaya bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin pelayanan ke depan. Bersama-sama kita melayani Tuhan. Kita doakan bersama. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan program-program gereja kita ke depan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin gereja kami mendapatkan seorang gembala yang baik, Ibu Pendeta Ernawati. Biarlah Ibu Pendeta Ernawati yang telah ditapiskan minggu lalu bisa bersama-sama melayani gereja kami lebih baik lagi. Bisa bersama-sama saling mendukung di dalam pelayanan. Bisa bekerja sama dengan dengan majelis-majelis yang ada. Bisa bekerja sama dengan pengurus-pengurus gereja yang ada. Bisa bekerja sama dengan sekolah dan yayasan semuanya. Supaya gereja kami bisa mendukung pelayanan adanya dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga mendoakan untuk majelis gereja dan pengurus gereja. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Kami menyerahkan para majelis untuk persiapan program di tahun-tahun mendatang. Persiapan pemilihan majelis. Untuk pengurus-pengurus gereja yang ada. Supaya kami bisa bersama-sama bersatu padu melayani gereja Tuhan dengan baik. Kami mau saling melayani. Kami mau saling mendukung di dalam pelayanan. Kami bekerja sama dengan baik dalam setiap pelayanan yang ada. Antar komisi bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Biar Tuhan pimpin setiap pengurus-pengurus yang ada, supaya ada kerjasama dan sinergi yang baik. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diutamakan di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk Yayasan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami berdoa untuk yayasan bisa mencukupkan segala kebutuhan, keperluan operasional di dalam Sekolah Kristen Pelita Kasih.
Kami juga mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, baik koordinator, kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh karyawan dan staf, supaya bisa mendukung pelayanan di Sekolah Kristen Pelita Kasih dengan sebaik mungkin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan beberapa perangkat komputer, mungkin 20-25 set ataupun 30 yang harus dipersiapkan. Membutuhkan biaya yang cukup banyak, kurang lebih 200 juta. Tapi kami mau mendukung pelayanan ini dengan baik, karena Tuhan mengantarkan hati-hati yang mau melayani, hati-hati yang mau memberikan untuk pelayanan ini dengan baik. Dan akhirnya pelayanan di Sekolah Kristen Pelita Kasih bisa berjalan dengan baik. Juga kebutuhan daripada pembangunan pos PI yang saat ini masih dibutuhkan. Biarlah Tuhan kami sehati sepikir, setiap jemaatmu dan seluruh personal di dalam pelayanan bisa bersama-sama mendukung di dalam pelayanan ini, supaya gereja Donomulyo bisa didirikan, dibangun di satu tempat di tanah yang sudah dibeli oleh majelis dan gereja. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan mencukupkan kebutuhan gereja kami, memperlengkapi segala kebutuhan-kebutuhan perlengkapan di pos PI Donomulyo, baik pembangunan dan segala macamnya. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memimpin majelis, memimpin pemimpin gereja kami, bisa mengelola dengan sebaik mungkin. Dan pada saatnya nanti pos PI Donomulyo bisa didirikan dengan baik, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian program yang sudah kami doakan bersama, kegiatan gereja, majelis gereja dan pengurus yayasan, dan juga gembala sidang yang baru, Pendeta Ernawati, bisa melayani bersama. Dan akhirnya biarlah kembali kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama dengan berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, bangsa Indonesia. Bapak Ibu, pemerintah, pemimpin negara, presiden yang saat ini memimpin negara kita, Presiden Jokowi dan wakilnya, tidak mudah melewati kesulitan dan tantangan yang saat ini kita hadapi. Dan akhirnya Indonesia bisa mengatasi pandemi ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita berdoa terus, pandemi ini akan terlewati dan terselesaikan dengan baik, karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kita doakan para presiden, para menteri, dan personel seluruh pemerintahan kita, supaya bisa memimpin negara kita dengan sebaik mungkin dan tetap takut akan Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, terutama untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri dan jajarannya. Biarlah Tuhan terus memimpin negara kami, menjadi negara yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, makmur adanya, taat dan patuh kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan, melayani rakyat Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan untuk kesehatan daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri yang saat ini terus memimpin bangsa kami melewati pandemi yang saat ini tidak mudah, yang melewati begitu tantangan yang begitu banyak, harus dilewati bangsa Indonesia. Tuhan, di beberapa tahun ke depan, 2024, mungkin Indonesia harus memilih pemimpin kembali. Biarlah Tuhan benar-benar bercampur tangan untuk pemilihan pemimpin bangsa Indonesia kami tahun-tahun mendatang. Yang saat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus pakai Pak Jokowi sebagai presiden kami, terus memimpin negara kami untuk tetap takut akan Tuhan, tetap hidup jujur, tetap terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dengan bertanggung jawab memimpin bangsa kami melewati rintangan, melewati pandemi dengan sebaik mungkin. Dan saat ini kami bersyukur kalau Presiden Jokowi terpilih menjadi Ketua KTT G20. Berarti Indonesia dipercaya untuk bisa memimpin ekonomi secara global, bisa memimpin pandemi, bisa memimpin kehidupan ekonomi bangsanya dengan sebaik mungkin. Jadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia tetap bisa melewati segala kesulitan dan tantangan baik politik, ekonomi, dan juga kesehatan yang saat ini terjadi. Kami bersyukur Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memimpin, Tuhan pimpin anak-anak Tuhan yang duduk di dalam jajaran pemerintahan, supaya mereka tetap bisa menegakkan kehidupan yang jujur dan tegak bersama dengan Tuhan, menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah pemimpin-pemimpin Indonesia.
Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Jadi contoh dan teladan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pergumulan negara kami, menyerahkan segala apa yang menjadi pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kami. Biarlah Tuhan bercampur tangan, memimpin Indonesia melewati tantangan demi tantangan untuk menuju Indonesia yang maju, makmur adanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemimpin dan bangsa kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, inilah panjatan doa yang kami sampaikan bersama. Biarlah seluruh rangkaian yang kami doakan bersama, biar kami kembalikan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kalau kami seringkali bersalah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa ini, biarlah kami kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa sore hari. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.